Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sherly Aprianti, saya dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal usaha warung sembako. Lokasi usaha terletak di Jalan Riam Budi, Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang. Informasi selanjutnya bisa didapat melalui nomor HP, nomor WA, dan melalui email. Latar belakang membuka usaha toko sembako ini yaitu karena di Riam Budi belum ada yang membuka warung sembako yang menjual barang yang lengkap. Maka dengan inisiatif saya membuka warung sembako ini dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam menjangkau, dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Keunikan dari usaha toko sembako ini, usahanya bisa dijalankan di dekat rumah, tidak perlu jauh-jauh, dan kita bisa dekat dengan keluarga kita di rumah. Untuk manajemen produksinya, bahan baku yang digunakan dalam usaha ini yaitu dapatnya langsung dari responden atau pelanggan untuk dijual kembali lagi ke pelanggan. Contohnya seperti beras yang dibeli dari masyarakat yang bertani untuk dijual kepada masyarakat yang tidak bertani. Kemudian dari bahan lainnya didapatkan dari perusahaan besar atau supplier penyedia barang tersebut. Yang kedua, manajemen keuangan. Untuk membuka usaha toko sembako, pastinya akan memerlukan modal. Modal yang digunakan untuk awal membuka usaha toko sembako yaitu menggunakan modal awal uang tabungan pribadi, serta tambahan modal dari orang tua atau kerabat terdekat. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dalam sebuah usaha sembako, perlu diperhatikan beberapa konteks pemasaran agar produk atau barang yang diusahakan tetap dapat bersaing di pasar, yaitu produk, nilai produk, biaya atau harga, dan kepuasan pelanggan. Namun tidak lupa juga diperhatikan saingan pasar yang semakin hari semakin berubah. Kebutuhannya perlu namanya strategi pemasaran di lapangan agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi. Yang keempat, manajemen risiko. Perlu dilakukan yang namanya strategi pemasaran. Namun, strategi yang digunakan sesuai dengan panduan ilmu pengetahuan, bukan dengan melakukan kecurangan terhadap produk lain untuk mengatasi terjadinya risiko besar terhadap produk atau usaha. Maka perlu analisis SWOT terhadap produk tersebut agar tidak terjadi risiko yang terlalu besar terhadap usaha. Dalam tahap metode pelaksanaannya, lokasi dan waktu. Jadwal kegiatan dalam membuka usaha toko sembako dilakukan setiap hari dengan jam buka yang lebih awal dan menutup toko lebih lama. Dengan ini dapat membuat pelanggan loyal yang ingin berbelanja di toko tersebut dibandingkan dengan toko sembako lainnya, guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Sedangkan mengenai alur kegiatannya, usaha toko sembako, barang-barangnya diambil langsung dari supplier, kemudian dijual kembali kepada masyarakat sekitar. Untuk rencana anggaran biaya dan perkiraan profit, analisis kelayakan usaha toko sembako dijual dengan harga yang terjangkau, dan perkiraan profitnya dapat menghasilkan pendapatan sesuai target yang kita inginkan. Mengenai barang-barang yang akan dijual di toko sembako ini, yaitu lebih memperhatikan
kebutuhan pokok, di mana di sini terdiri dari beras, minyak goreng, gula, kopi, bawang merah, bawang putih, telur, indomie, garam, dan micin. Untuk peralatan mandi dan mencucinya, sabun mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi, deterjen, pencuci piring, pewangi pakaian, jajanan dan makanan ringan, permen, wafer, biskuit, keripik, dan lain-lain. Untuk produk minumannya, air mineral, minuman kemasan dalam botol. Di usaha warung sembako ini juga menyediakan keperluan bayi seperti popok, sabun bayi, minyak kayu putih, minyak telon. Untuk produk lainnya seperti baygon, pencukur bulu, pembalut, tisu, plastik, tali rapia, serta rokok. Di sini saya akan melampirkan beberapa hal terkait warung sembako yang akan dijalankan.